atau bisa disebut dengan The Older Holland Curve pada tahun 1640 sampai 1732. Dan pada tahun 1733-nya ini gerejanya hancur, lalu direnovasi, itu menjadi diganti nama, lalu menjadi The New Holland Curve atau bisa disebut dengan gereja Belanda baru. Itu pada tahun 1736 sampai 1808. Rama ini dari permaisuri pertama, si Barata dari permaisuri ketiga. Barata ini lahir duluan dari ketiga, jadi ayahnya ini mengasingkan Rama dan Dewi Sinta ke hutan gitu. Lalu pas di hutan ini si Dewi Sinta bertemu sama Kijang Mas, terus Dewi Sinta tertarik kepada Kijang Mas. Dewi Sintanya ingin meminta kepada Rama, lalu Rama mau mengambil Kijang Mas tersebut. Nah pas Rama pengen ngambil Kijang tersebut, Rama meminta tolong, meminta tolong. Tapi Lasmana kan adiknya dari istri kedua. Lasmana nggak nolongin Rama karena Rama sudah memberi pesan kepada Lasmana bahwa untuk melindungi Dewi Sinta dari orang-orang jahat. Jadi pas Rama minta tolong, si Lasmananya ini belum nolong, tapi Dewi Sintanya jadi netting, dia kayak berprasangka buruk kepada Lasmana. Masa kakak lu lagi kesusahan, kok lu nggak nolongin, lu mau ngapain gue gitu, kata dia. Dia kata Lasmana karena dia nggak suka dituduh kayak gitu, dia akhirnya berjanji kepada Dewi Sinta bahwa dia tidak menikah untuk seumur hidup. Lalu sebelum Lasmana menolong Rama, Lasmana ini membuat lingkaran suci oleh Sinta. Jadi nggak ada yang bisa ngejahatin Dewi Sinta kalau kecuali Dewi Sinta sendiri yang keluar dari lingkaran tersebut. Nah pas di sini kan Lasmana lagi nolong Rama. Dewi Sinta ketemu sama kakek tua. Nah kakek tuanya ini jelmaan dari Rahwana. Jadi Dewi Sintanya merasa iba kepada kakek tua tersebut. Lalu Dewi Sintanya ini mengulurkan tangannya, lalu sama kakek tua ini atau bisa disebut Rahwana itu langsung ditarik di bawah terbang, diculik gitu. Subali yang bertemu dengan Rahwana. Jadi karena Subali ini sangat sakti, mempunyai kekuatan Aji Pancasona, itu kekuatan yang tidak akan bisa mati jika menyentuh tanah. Jadi kalau dia menyentuh tanah, badannya menyentuh tanah secara lama, dia akan mati. Subali ini nggak mau ngasih kekuatannya sama si Rahwana tersebut, tapi si Rahwana karena Rahwana sangat licik, Rahwana bilang kepada Subali bahwa Dewi Tara, wanita yang dia cinta ini disakitin oleh Sugriwa, adiknya. Jadi karena Subali merasa berterima kasih pada Rahwana, jadi dikasihlah kekuatan tersebut. Lalu di adegan yang sana, Subali bertemu dengan Sugriwa ini. Subali marah sama Sugriwa, jadi kayak Subali bilang sama Sugriwa, kenapa lu nyakitin Dewi Tara gitu kan? Kok bisa? Tapi Subali ini nggak tahu bahwa kalau Dewi Tara ini sudah menikah sama Sugriwa. Terus langsung si Subali ini menyambutkan Sugriwa di pohon asem, setengah sadar setengah mati. Jadi kayak dia hampir pengen mati lah, setengah gitu. Terus di sini dia ketemu lagi pas Sugriwa di pohon asem bertemu dengan Rama. Rama ini menolong Sugriwa lalu membunuh Subali. Terus Sugriwa berterima kasih kepada Rama dan ngasih pasukan, ngasih keponakannya untuk si Rama, yaitu Hanuman Perahu Putih. Itu kejadian itu pada tahun berapa? Itu sudah lama banget, soalnya kayak gitu ini dari zaman dewa-dewa gitu. Terus tadi itu kalau nyelip tanah mati gara-gara apa?
dia kan udah di nama Rama, jadi dia berantem sama Rama. Terus Rama tahu kelemahan si Bali, jadi kuburan para jenderal. Jadi kerangkanya sudah diambil, sudah dipindahkan ke Museum Prasasti yang ada di Tanah Abang. Jadi di sini hanya tersisa batu nisannya saja. Ini batu nisan. Iya. Tulisan Nih, tulisan Belanda ya? ini tulisan Belanda kuno. Bahkan orang Belandanya sendiri waktu kesini ya, justru dia nanya ke kita kayak ini apa tulisannya? Kita juga nggak ngerti kan, jadi kayak kita udah berani, cuman ini tulisan Belanda kuno gitu. Ada sih, waktu itu sempat ada orang Belandanya asli yang bener-bener kayak udah tua gitu, dia tahu, dia paham, jadi dia masih tahu gitu. Pemanggil hujan. Jadi kalau yang cowok itu namanya Gurda, yang cewek namanya Gurda. Mitos apa fakta? Kenapa? Mitos apa fakta? Fakta, karena kan itu emang zaman dulu tuh emang punya tradisi dari orang Karo tuh ini gitu. Kenapa bisa dibilang buat manggil hujan? Karena emang dari sana kalau di sana tuh kayak kita kalau mau hujan kan di sana kayak gersang gitu kan. Cuman dia mau hujan nih, jadi dia mulai tradisi ini gitu, memainkan tradisi ini. Jadi dulu ada Raja Rahat, terus anaknya meninggal. Raja Rahat kan sakit, lalu dibikinlah boneka segali-gali ini, lalu dimainkan dan Raja Rahat tersebut sembuh. Jadi ini buat upacara kematian sebagai penghibur. Terus ininya? Ini kalau kita kuyang di sana tuh kayak gini di Sumatera. Dikira tuh ya kata di orang dibakaran meninggalin. Itu magen. Beda. Selesai dulu. Terus ini tempat apa? Yang itu tempat apa? Bukan. Ini juga sama. Ini dimaininnya kayak gini. Jadi ini namanya huda-huda. Ini rumah. Jadi kayak kalau kita tuh kayak ini rumahnya. Gitu. Ini orangnya kan. Ini rumahnya. Rumah yang tinggal. Jadi ini adalah karya Quintus Susmono, almarhum Quintus Susmono. Ini cerita Karna Tanding dari kisahnya Mahabharata. Jadi kalau di wayang ini dia punya api. Kalau ada apinya itu melambangkan peperangan. Jadi ini Arjuna yang sedang melawan Adipati Karna di cerita Karna Tanding, kisah Mahabharata. Tangan ini baik dan sebelah kiri itu jahat. Jadi kita kalau menjalan, kita bisa melihat kayak kan ini sebelah kanan, ini baik, ini jahat, kalau di peperangan gitu. Ini adalah tokoh ceritanya para dewa yang saya bilang, yang dulunya itu ceritanya cerita para dewa. Ini cerita Ramayana dan ini cerita Mahabharata. Jadi kenapa dibilang silsilah wayang tua? Karena mau kalian ada di manapun, kalau misalkan ada pagelaran kayak kalian misalkan ada di Bali gitu, ada pagelaran wayang nih, wayang purwa atau dari kulit. Ini ada Ismoyo, ini dari putih telur. Ada Manikmoyo ini dari kuning telur. Ayahnya ini ingin digantikan, dia kan seorang raja, jadi dia membuat sayembara kepada ketiga putranya, siapa yang bisa menelan gunung terus dikelarin lagi secara utuh, dia akan dijadikan raja. Dan si Tejomoyo ini berubah menjadi raksasa besar, lalu memakan gunung, tapi sayangnya mulutnya robek dan berubah menjadi togok yang merah. Ya. Kalau Ismoyo ini dia berubah menjadi raksasa besar, menelan gunung, tapi sayangnya gunungnya tidak dapat dikeluarkan lagi, mendem di perut, jadi gendut, menjadi semar. Kalau Manikmoyo dia menelan gunung,
lalu berubah menjadi Batara Tunggal. Karena Batara Tunggal mempunyai 4 kaki, tapi kaki dia lemah. Batara Tunggal ini jalannya dibantu dengan kebau. Ada yang mau bertanya? Apa mau? Ini itu orang jahat gitu. Apa sih patihnya itu kayak apa ya? Paman gitu. Ada yang tahu gak di sini? Ini semua Gatot Kaca dari daerah yang berbeda. Kan saya bilang kan tadi setiap daerah punya warnanya masing-masing. Masing-masing punya warna, masing-masing punya warna tersendiri. Kalau Gatot Kaca itu punya 3 poin. Rambutnya digelung, punya sayapnya itu namanya Praba, kakinya jangka atau melangkah. Ini itu, Mbak. Hah? Yang itu